Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa yang akan dialami oleh semua kita, berangkat dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka di dalam satu hadis ini, dan hadisnya cukup panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan langkah demi langkah, mulai dari awal menjelang kematian sampai proses yang akan dilalui oleh seseorang setelah kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakannya dari apa yang akan dialami dan dilalui oleh umat manusia, dan di dalam penjelasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari dua sisi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang dilalui oleh seorang mukmin. Dan sisi yang lain, masih di dalam hadis yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan terkait dengan seorang hamba yang kafir dan fajir. Terkait dengan seorang hamba yang kafir dan fajir, yang artinya orang yang berdosa. Maka dari hadis yang mulia ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti tadi kita katakan, hadisnya cukup panjang. Namun pada kesempatan yang sangat terbatas ini, kita akan coba mengenengahkan satu bagian dari apa yang akan dilalui oleh setiap manusia, yaitu bagian yang terkait tentang setelah berpisahnya ruh dari jasad. Artinya seseorang yang telah meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ajal setiap manusia, maka ketika seseorang telah berpisah ruh dari jasadnya, maka orang-orang yang tinggal, orang-orang yang hidup memiliki apa yang menjadi kewajiban
Kendati pun kewajibannya hanyalah kewajiban kifai atau kifayah, maka mereka pun menunaikan itu untuk menyelenggarakan seseorang yang telah meninggal dunia. Mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, sampai kemudian membaringkannya di dalam lahatnya. Maka kita coba untuk memulai dari kondisi di mana orang yang meninggal dunia telah dikuburkan. Dan kita semua mungkin pernah mendengarkan, bahkan kita amalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW setelah proses penguburan. Maka menjelang selesai dan berakhirnya masa orang-orang menunaikan kewajiban kifainya, fardu kifayahnya, yang terakhir yaitu menguburkan, maka Nabi SAW suatu ketika di dalam hadis yang lain, Nabi SAW berpesan. Kata Nabi SAW, "Ud'u li akhikum wasalu lahu tathbit," kata Nabi. Ketika proses penguburan hampir selesai, Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang hadir pada kesempatan itu, pada acara penguburan jenazah ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, sebelum kita pulang, sebelum kita tinggalkan dia, maka kata Nabi SAW, "Ud'u li akhikum." Mari masing-masing kita memohon dan berdoa kepada Allah, doa untuk saudara kita ini, saudara kita yang baru saja kita kuburkan ini. Wasalu lahu tathbit. Nabi SAW pesankan satu bagian terpenting dalam momen doa ini adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dia, yaitu untuk orang yang baru saja meninggal ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla untuknya at-tathbit, agar Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan dia. Maka Nabi SAW menghimbau, "Ud'u li akhikum," mari kita mendoakan saudara kita. "Wasalu lahu tathbit," mintakan kepada Allah Azza wa Jalla untuknya keteguhan. "Fa innahul ana yus'al." Inilah yang ingin kita garis bawahi. Nabi SAW mengatakan, kenapa kita mendoakannya dan kenapa kita minta kepada Allah agar Allah berikan keteguhan untuknya. Nabi SAW menyebutkan karena sebentar lagi dia akan menghadapi kondisi dan keadaan yang sangat berat baginya, sehingga kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan dia, sehingga kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah teguhkan dia, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Maka kaum muslimin, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam himbauan beliau agar orang-orang yang hadir mendoakan jenazah yang baru saja dikuburkan, ini menunjukkan sebuah hal yang termasuk dari bagian rukun iman, masuk dalam bab al-iman bil yaumil akhir, masuk dalam bab iman kepada hari akhir, yang kita tahu bagian dari rukun iman. Sebagaimana ada rukun Islam, di situ ada rukun iman. Maka salah satu rukun iman kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, iman kepada hari akhir. Mungkin sebagian kita
memahami iman kepada hari akhir adalah iman tentang kejadian hari kehancuran yang maha dahsyat, yaitu iman akan terjadinya hari kiamat. Padahal Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kejadian hari kehancuran yang disebut dengan hari kiamat, yang tidak ada bagi seseorang tempat untuk berlindung, tempat untuk lari. Di dalam salat kita tadi, imam kita jazahullahu khair membacakan firman Allah Azza wa Jalla yang bercerita tentang kedahsyatan hari kiamat ini. Sampai-sampai orang-orang mengatakan, ainal mafar? Tidak ada lagi tempat bagi kita untuk berlindung. Tidak ada lagi tempat bagi kita untuk lari. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan terjadinya hari kehancuran, maka di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah hari kiamat. Namun yang ingin kita lihat, selama ini mungkin sebagian kita memahami bahwasanya iman kepada hari akhir adalah iman kepada hari kiamat, terjadinya hari yang maha dahsyat, hari kehancuran. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya iman kepada hari kehancuran, yaitu hari kiamat, itu adalah bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Karena sesungguhnya yang disebut dan dinamakan dengan hari akhir, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya kejadian hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, man mata faqad qamat akhiratuhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggal dunia telah berpisah ruh dari jasadnya, maka berarti dia telah berpindah dari alam dunia ke alam akhiratnya. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagian dari rukun iman kepada hari akhir itu diawali sejak ketika seseorang meninggal dunia. Karena itulah titik awal seseorang memasuki alam akhiratnya. Maka apapun yang sampai kepada kita dari dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Sampai nanti terjadi hari kiamat, hari kehancuran, bahkan apapun yang akan dilalui dan dialami oleh umat manusia setelah hari kiamat tersebut. Jadi bukan hanya kejadian hari kehancuran, tapi bermula dari saat seseorang meninggal dunia, Bapak dan Ibu, ini masuk ke dalam bab iman kepada hari akhir. Sampai terjadi hari kehancuran, lalu terjadi lagi proses yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana setelah hari kehancuran ada proses berikutnya yang disebut dan dinamakan dengan Yaumul Ba'thi, yaitu hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan manusia dari kuburnya. Lalu kemudian ada lagi proses yang lainnya yang disebut dan dinamakan dengan mahsyar, ketika Allah himpun umat manusia di satu tempat yang disebut dan dinamakan dengan mahsyar. Mulailah proses demi proses yang dilalui oleh setiap manusia ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan catatan amalnya. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ada orang-orang yang Allah berikan catatan amalan dari sebelah kanan,
Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan catatan amal dari sebelah kiri, dan ada orang-orang yang Allah berikan catatan amal dari belakang. Min wara'i dhahri, kata Allah, yaitu dari punggungnya, dari belakangnya. Maka ini adalah momen yang dilalui oleh manusia setelah hari berbangkit, dan setelah mereka dihimpun oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Lalu kemudian datangnya pemberian catatan amal. Lalu kemudian ada lagi yang disebut dan dinamakan dengan hisab. Ada lagi yang disebut oleh Allah mizan, di mana amal manusia ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Fa amma man thaqulat mawazinuh, bila mana berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dialah orang yang Allah akan masukkan dia ke dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, sebaliknya, ketika timbangan kebaikannya ringan dan beratlah keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Terus ada lagi proses yang namanya sirat, titian yang terbentang di atas api neraka yang berujung ke surga. Maka proses demi proses yang dilalui oleh umat manusia, ikhwatal iman, salah satunya adalah terjadinya hari kiamat, hari yang maha dahsyat. Namun bukan berarti hanya itu. Ada bagian dari rukun iman sebelumnya dan sesudahnya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masalah yang terkait dengan apa yang akan kita alami dan lalui setelah kematian, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, fa innahul ana yus'al, sebentar lagi dia akan ditanya. Ini juga bagian dari hal yang harus kita imani. Dalil yang lain, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita akan melalui apa yang disebut dan dinamakan dengan fitnatul qabri, yang dalam hadis tadi disebutkan oleh Nabi SAW, fa innahul ana yus'al, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Maka pertanyaan malaikat kepada orang yang baru saja meninggal dunia ini, itulah yang dinamakan dengan fitnatul qabri, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hal ini disampaikan oleh Nabi di dalam sebuah hadis dan menjadi dalil tentang adanya pertanyaan malaikat di dalam kubur yang dinamakan dan disebut dengan fitnatul qabri. Dalilnya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam rangkaian doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita membacanya di penghujung salat kita. Setelah kita membaca tasyahud akhir, yang diikuti dengan salawat yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nabi SAW menganjurkan kita untuk berdoa. Dan salah satu rangkaian doa yang baku yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita baca pada waktu itu menjelang salam, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berselindung kepadamu
agar engkau lindungi aku, pertama dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Terus apa lagi Pak? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Terus wa min fitnatil mahya. Mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur, dari azab kubur, dari azab api neraka, dari fitnah yaitu ujian di dalam kehidupan, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan fitnah setelah kematian. Inilah yang disebut dan dinamakan dengan fitnatul qabri, atau dalam bahasa lain pertanyaan malaikat yang akan malaikat ajukan kepada orang setelah dia meninggal dunia, ketika dia berada di dalam kuburnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini sesungguhnya adalah dalil yang menjelaskan bahwasanya pertanyaan malaikat di dalam kubur yang disebut dengan fitnatul qabri itu adalah sesuatu yang akan dialami oleh orang yang akan meninggal dunia. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita jangan lelah untuk berdoa seperti pada waktu dan momen yang disebutkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Meminta kepada Allah di setiap salat kita, baik itu salat wajib ataupun salat sunat kita. Maka selain ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan malaikat fitnatul qabri itu adalah sesuatu yang akan terjadi, sekaligus Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya pertanyaan malaikat di dalam kubur, yang namanya fitnatul qabri, itu bukan sesuatu yang biasa. Itu bukan sesuatu yang ringan, tapi sesuatu yang akan menjadi beban bagi kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan agar kita minta kepada Allah perlindungan, karena kondisi itu tidak seperti ringan yang kita bayangkan. Ini adalah hal yang mengerikan, hal yang menakutkan. Sehingga Nabi SAW menyuruh kita, seolah-olah Nabi mengatakan jangan pernah kita lelah untuk meminta kepada Allah agar Allah lindungi kita dari beban fitnatul qabri ini. Dari hadis tadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, ini adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Apa yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis Barra bin Azib? Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ketika orang-orang yang tadi hadir di acara penyelenggaraan jenazah, ketika jenazah sudah ditanam di dalam lahatnya dan orang-orang akan pergi ke rumah dan aktivitas mereka masing-masing kembali, Nabi SAW mengatakan, saat mereka mulai melangkah, wa yusma'u ki'arani alihim, masih terdengar langkah mereka. Kata Nabi SAW, hanya beberapa langkah mereka meninggalkan tempat, masih terdengar derap langkah mereka. Fayatihi malakan, maka datanglah kepada orang yang ada di dalam kubur itu dua malaikat. Ini yang ada di dalam bahasa hadis. Kalau dalam cerita masyarakat kita, Pak, katanya orang yang tadi menguburkan, lalu mereka pulang, baru berapa langkah, Pak? Itu tidak ada dalam bahasa hadis. 7 langkah itu tak ada dalam bahasa hadis. Maka mari kita
Dasari keimanan dan ilmu kita berdasarkan dalil. Sama Bapak, ketika tadi yang kita sebutkan, dalam proses yang akan kita lalui, adanya yang dinamakan dan disebut dengan sirat, yaitu titian yang akan kita lalui terbentang di atas neraka. Titian yang halus, saking halusnya disebutkan seperti rambut dibelah. Itu juga bukan bahasa hadis. Itu bukan bahasa hadis, Pak. Jadi pada kesempatan ini, ya, saya menghimbau, mari apapun terkait agama kita, pertanyakan apa dalilnya. Apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW dalam ungkapan hadis terkait titian tadi? Nabi mengatakan, sirat yang terbentang di atas neraka itu, kata Nabi dalam hadis Barra bin Azib ini, masih di dalam hadis ini, apa kata Nabi? Hiya adaqqu minasy'ari. Itu bahasa Nabi. Nabi mengatakan titian yang terbentang di atas neraka itu adalah titian yang sangat halus, bahkan dia lebih halus dari sehelai rambut. Itu yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Tidak ada rambut dibelah tujuh langkah. Bukan begitu bahasa yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW. Kembali kita kepada 7 langkah, Pak. Ya, kepada derap langkah yang masih terdengar. Entah berapa langkah, Nabi tidak sebutkan jumlahnya. Tapi Nabi menyebutkan masih terdengar bunyi langkah mereka. Maka datanglah 2 malaikat. Bapak dan Ibu, di dalam hadis itu Nabi SAW memberikan gambaran tentang 2 malaikat ini. Apa kata Nabi dalam hadis Barra bin Azib? Nabi SAW mengatakan, fayatihi malakan aswadani azraqan. Malaikat yang datang itu, 2 malaikat yang datang itu biru kehitam-hitaman. Ini adalah ungkapan yang menggambarkan bahwasanya sosok malaikat yang datang kepadanya adalah dalam kondisi yang akan membuat dia takut dan gentar. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW mengajarkan dan mengajak kita agar kita jangan pernah lelah untuk meminta perlindungan kepada Allah. Karena seperti yang kita katakan tadi, ini bukan hal yang ringan. Ini adalah kondisi yang mencekam, kondisi yang mengerikan. Dari malaikat tadi, aswadani azraqan. Lalu setelah malaikat itu datang di hadapan jenazah yang telah terbaring di kuburnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kata Nabi SAW di dalam hadis ini, fatu'adur ruhu ila jasadih, maka dikembalikanlah ruh ke jasadnya. Wa yujlisanihi, dan posisi orang yang tadi terbaring di lahatnya didudukkan oleh malaikat. Jangan pernah kita menyanggah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Allah mendudukkannya. Bukankah dia berada di dalam lahat yang sempit? Itu kalau kita melihatnya dari sisi kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi SAW tidak menceritakan bagaimananya. Tapi yang pasti jenazah itu didudukkan. Dan yang harus kita yakini adalah kondisi jenazah itu sudah berada di alam yang berbeda. Tapi begitulah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Didudukkan. Lalu malaikat bertanya. Ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat tersebut. Dan seperti yang tadi telah kita singgung, dalam hadis Barra bin Azib ini,
Nabi menceritakan dua sisi manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammal 'abdul mu'min." Adapun seorang hamba yang beriman, ketika ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" wa yaqul, maka dia menjawabnya, "Rabbi Allah." Dia menjawabnya bahwasanya Rabbku adalah Allah. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang kedua, "Wa ma taqulu fir rajuli alladhi bu'itsa fika?" Yang artinya, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepadamu? Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, dengan bahasa dan ungkapan yang berbeda, yaitu wa man nabiyyuka. Malaikat bertanya, siapa nabimu? Maka orang yang beriman akan menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ditanyakanlah pertanyaan yang ketiga, wa ma dinuk? Apa agamamu? Maka orang yang beriman akan menjawab, dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika orang yang beriman dapat menjawab setiap pertanyaan itu dengan jawaban yang tepat dan benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, an sadaqa abdi. Benar jawaban hambaku, kata Allah. Waftahu lahu baban minal jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, memerintahkan, bukakan untuknya pintu surga. Fayajidu min rihiha wa tibiha, supaya dia merasakan bagaimana sejuknya surga dan bagaimana harumnya surga. Maka disitulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diperoleh oleh orang-orang yang mampu melalui pertanyaan demi pertanyaan dengan jawaban yang benar, maka disitulah kuburnya akan menjadi raudhatan min riyadil jannah. Dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla kuburnya itu taman daripada taman-taman surga. Lalu kemudian kata Nabi, wa amma abdul kafir. Sedangkan seorang hamba yang kafir, yang tidak beriman. Dalam riwayat yang lain, al-fajir, yaitu orang yang berdosa. Maka ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka, karena dia tidak beriman atau karena dia berdosa, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena pertanyaan ini bukan interview seperti kehidupan dunia. Tapi di sini yang punya andil besar bagaimana seseorang menjawab pertanyaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah iman. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa amma abdul mu'min, hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman yang mampu melewati itu dengan baik. Wa amma abdul kafir awil fajir, sedangkan orang-orang kafir dan fajir ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka, kata Nabi SAW dalam hadis Barra bin Azib, mereka menjawab, la adri, la adri. Apa jawab mereka? Mereka mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Lalu ditanya, wa man nabiyuk? Ketika ditanya kepadanya, man rabbuk, dia tidak tahu, karena selama ini dia tidak beriman. Ketika ditanya, wa man nabiyuk, siapa nabimu? Dia menjawab, la adri, la adri, aku tidak tahu.
Karena dia tidak pernah memposisikan Nabi sebagai uswah. Dia tidak pernah memposisikan Nabi sebagai Rasul yang Allah utus kepadanya, yang harus dia tauladani, yang harus dia ikuti. Lalu ketika ditanya kepadanya, "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Maka dia pun menjawab, la adri, aku tidak tahu. Karena selama ini dia tidak pernah mengenal agamanya. Dia tidak pernah menjadikan agama sebagai jalan hidupnya. Maka di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW juga mengatakan, orang-orang fajir, orang-orang yang mungkin mereka punya iman, artinya bukan kafir, dia adalah seorang mukmin tapi sayang. Urusan agama bagi dia hanyalah nomor sekian dari hidupnya. Dia pun menjalani kehidupan ini tanpa memikirkan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Walaupun kadang-kadang dia kenal, dia tahu bahwasanya Rabbnya adalah Allah. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya kepada mereka, "Man rabbuka?" Dia mengatakan, "Sami'tu an-nasa yaquluna kadza faqultu mithla ma qalu." Ketika ditanya oleh malaikat, "Siapa Rabbmu?" Dia mengatakan, "Aku dengar orang-orang mengatakan begini, maka aku pun mengatakan seperti itu pula." Adakah dia mengatakan dan menjadikan Allah sebagai Rabbnya? Ada. Tapi konsep ketika dia menjadikan Allah sebagai Rabbnya tidak didasari dengan ilmu, tetapi hanya sebatas di mana dia dengar orang mengatakan itu, maka dia pun mengatakan seperti itu pula. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penghambaan dirinya kepada Allah tidak berdasarkan ilmu, tapi hanya berdasarkan ikut-ikutan. Ketika ditanya kepadanya, "Wa man nabiyuk?" Dia pun mengatakan, "Sami'tu an-nasa yaquluna kadza faqultu mithla ma qalu." Aku dengar orang-orang mengatakan begini, aku pun mengatakan seperti itu juga. Karena dia memang selama ini tidak menyadari dan berangkat dari hatinya tentang kewajiban mencintai Rasul, tentang kewajiban meyakini apapun yang disampaikan oleh Rasul, tentang kewajiban bagaimana seseorang beribadah hanya dengan mengikuti Rasul. Dia tidak lakukan seperti itu. Tapi dia menjalankan itu semua hanya berdasarkan apa yang dia dengar, hanya berdasarkan apa yang dia lihat, hanya mengikuti kebanyakan orang, hanya mengikuti dari apa yang diajarkan oleh nenek moyang, tidak berdasarkan ilmu. Dan ketika Allah tanyakan pertanyaan yang ketiga, "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Dia menjawab tetap seperti itu. "Sami'tu an-nasa yaquluna kadza faqultu mithla ma qalu." Aku dengar orang-orang mengatakan begini, maka aku pun mengatakan seperti itu. Ketika ditanya kepadanya apa agamanya, dia mengatakan Islam. Tapi apa itu Islam? Dia tidak mengenalinya, dia tidak berilmu, dia tidak pernah mempelajarinya. Dia hanya menjalankan agamanya berdasarkan agama turunan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah dua bentuk jawaban yang keliru. Makanya ketika mendengarkan jawaban itu, apa kata Nabi SAW? Begitu dia menjawab, "Aku tidak tahu." Atau dia menjawab, "Aku mendengar orang-orang mengatakan begini, aku pun mengatakan seperti itu pula." Maka jawaban dengan jawaban demi jawaban yang sama, Bapak dan Ibu, orang ini dihardik oleh malaikat. Malaikat membentaknya, dan malaikat mengatakan, "Ma daraita wa ma talait." Apa kata Nabi? Kata malaikat, "Engkau tidak tahu dan engkau tidak pernah mencari tahu." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah seorang hamba gagal di dalam melalui pertanyaan ini, tidak menjawab dengan jawaban yang semestinya,
Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, iftahu lahu baban minan nar, bukakan untuknya pintu dari neraka, hatta yajidu min hariha, agar mereka mendapatkan panasnya neraka. Dan itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebut dan dinamakan di mana kuburnya akan dijadikan oleh Allah hufratan min hufarin niran, liang dari liang-liang neraka. Maka malaikat menghardiknya dan malaikat mengazabnya. Dan disitulah kemudian Bapak dan Ibu, berdasarkan hasil dari pertanyaan ini, maka orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuknya pintu surga karena dia telah berhasil menjawab dengan jawaban yang benar, sehingga kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga, maka dia mendapatkan yang dinamakan dan disebut dengan na'imul qabri, nikmat kubur. Sebaliknya, kalau dia gagal, dia menjawab dengan jawaban yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah jadikan kuburnya liang dari liang-liang neraka, maka disebabkan dari pertanyaan, dari hasil ujian ini Bapak, disitulah kemudian dia akan menanggung yang disebut dan dinamakan dengan azabul qabri, yaitu azab kubur. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bisa dan tidaknya seseorang melalui fitnatul qabri, itulah yang akan menentukan apakah dia mendapatkan na'imul qabri atau azabul qabri. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berbekal. Karena kondisi itu adalah sesuatu yang pasti akan kita lalui, yang akan kita alami. Maka apa persiapan kita? Apa bekal kita? Dan Nabi SAW telah memberikan bocoran kepada kita bagaimana bisanya seseorang menjawab dan melalui itu dengan baik, yaitu dengan iman. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, maka disitulah hendaknya kita melakukan persiapan yang baik. Bila tidak, itulah kondisi dari orang-orang yang tidak mampu melalui pertanyaan demi pertanyaan tadi, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya apa yang dinamakan dan disebut dengan azabul qabri. Ditambah ya, penyebab mendapatkan azab kubur karena kegagalan di dalam menjawab ujian, sehingga dia mendapatkan azab kubur. Ditambah Bapak dan Ibu, penyebab di azab kubur karena kegagalan menjawab pertanyaan. Kemudian dari hadis-hadis Nabi yang lain, Nabi menyebutkan ada dosa-dosa yang menyebabkan seseorang juga diazab di kubur. Seperti dalam hadis Nabi, suatu hari Nabi melewati 2 kuburan. Lalu Nabi berhenti, kemudian Nabi bersabda, apa kata Nabi? Innahuma la yu'adzaban. Yang ada di 2 kubur ini sekarang sedang diazab, kata Nabi. Nabi SAW dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, la yantiqu anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka berdasarkan dari wahyu dari Allah, Nabi tahu yang ada di kubur ini sekarang sedang diazab. Kata Nabi SAW, amma ahaduhuma, yang satu kata Nabi, dia diazab. Kenapa? La yastabri'u minal baul. Nabi SAW mengatakan, yang pertama dia diazab, apa sebabnya?
karena dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan la yastatiru minal baul, karena dia tidak menutup dirinya ketika dia buang air kecil di tempat yang terlihat oleh orang. Ingat Bapak dan Ibu, ini adalah dosa yang akan menjadi sebab setelah kegagalan di dalam menjawab pertanyaan, maka ini adalah penyebab orang yang melakukannya akan mendapatkan azab kubur. Wa ammal akhar, karena dia dua kuburan. Yang kedua kata Nabi SAW, yang satu lagi, dia diazab li annahu yamshi bin namimah, karena dia suka mengadu domba. Karena dia suka mengadu domba, maka ini juga dosa yang menyebabkan pelakunya akan diazab di dalam kubur. Di dalam hadis yang lain Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, inna azabal qabri, sesungguhnya azab kubur kebanyakan disebabkan kenapa? Aktsaru azabil qabri fil baul. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi, yang paling banyak menyebabkan manusia diazab di dalam kuburnya karena masalah kencing, masalah buang air kecil, tidak bersuci, kemudian tidak di tempat yang tertutup, sebagaimana dikatakan oleh Nabi pada hadis sebelumnya. Maka di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuai kembali kepada bahasan kita, bahwasanya pertanyaan malaikat di dalam kubur atau yang dinamakan dan disebut dengan fitnatul qabri, inilah yang akan menjadi penentu apakah seseorang akan mendapatkan nikmat kubur atau dia akan menanggung yang disebut dan dinamakan azab kubur. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, Nabi pernah menyebutkan, setelah kita menyadari dan mengetahui kondisi fitnatul qabri yang mengerikan, yang menakutkan, bahkan proses fitnah kubur ini itulah yang akan menjadi penentu nikmat atau azab kubur. Pak, kalau kita merasakan ketakutan dari proses ini, makanya kita meminta kepada Allah agar Allah lindungi dengan kondisi malaikat dalam kondisi yang menakutkan, bentuk yang menakutkan, seperti digambarkan oleh Nabi SAW. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang Allah bebaskan dia dari proses ini. Allah bebaskan dia sehingga dia tidak melalui dan tidak mendapatkan serta merasakan ketakutan dan kengerian ketika menghadapi fitnatul qabri. Ada orang yang Allah bebaskan dari pertanyaan malaikat, Pak. Tapi ini rahasia, Pak. Pakai sini aja. Hah? Untuk kita aja, Pak, ya. Siapa, Pak? Nabi SAW mengatakan, para syuhada, orang-orang yang gugur di dalam jihad fi sabilillah, adalah orang satu-satunya ya dari apa yang mereka lakukan di kehidupan dunia sehingga mereka dibebaskan dari fitnatul qabri ini. Kalau dia dibebaskan, Bapak, dari fitnatul qabri, sudah pasti kuburnya nikmat kubur atau azab kubur? Pasti nikmat, kan begitu. Allah bebas
bebaskan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya pesan Pak, sekali lagi ini rahasia. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kafa bibarkis suyufi lahu fitnah. Kenapa Allah bebaskan dia dari fitnatul qabri ini? Karena sambaran dan kilatan pedang saat dia berperang membela agama Allah itu sudah cukup bagi dia sebagai ujian. Maka para syuhada, orang-orang yang gugur di dalam jihad fi sabilillah, adalah orang yang Allah akan bebaskan dia dari fitnatul qabri. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya aja? Ah? Nggak boleh tanya aja? Kalau antum izinkan enggak apa-apa. Silakan Pak. Oke, ada yang bertanya Pak? Pas? Ya, fadhal. Mau saya satu yang telah disampaikan oleh Allah pertanyaannya terkait di dalam Al-Quran surat As-Saff, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kemudian di ayat setelahnya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa di sini pada ayat ini Allah lebih mengedepankan jihad dengan harta dibandingkan jihad dengan Jiwa. jiwa? Sedangkan yang tadi kami lihat yang lebih utama adalah jihad ketika berperang. Yang ini jihad dengan jiwa. Apa maksudnya? Kenapa Allah lebih mengedepankan jihad dengan harta di dalam ini? Ya. Wa ya. Bapak dan Ibu, Allah berfirman di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dia adalah orang-orang yang beriman. Setelah iman, mereka berjihad, ya, bi amwalikum, terus wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa Allah mendahulukan jihad dengan harta? Mendahulukan jihad dengan harta. Baru kemudian Allah katakan jihad dengan jiwa, dengan badan kita, dengan raga kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini disebutkan bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum. Harta, jiwa. Lalu dua kata ini dihubungkan dengan kata penghubung, yaitu wa. Bi amwalikum wa anfusikum. Ada di situ huruf wa. Wa itu Bapak dan Ibu adalah isim mausul, kata penghubung. Di dalam ayat ini ada beberapa konotasi. Konotasi yang pertama, di sini Allah memang mendahulukan harta sebelum jiwa. Allah mendahulukan harta, baru kemudian datang jiwa. Dan tidak selamanya apa yang disebut dahulu itu lebih, apa yang datang pertama itu tidak selamanya lebih utama dari yang datang berikutnya. Tidak selamanya, Pak. Kenapa? Karena kata penghubungnya adalah wa. Kata penghubung itu banyak, Pak. Ada wa, ada fa, ada summa.
Maka wa dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab, ya, itu tidak selamanya, ada kalanya. Makanya saya katakan ada konotasi sehingga orang memahami, berarti kenapa Allah mengutamakan harta daripada jiwa. Sebenarnya mana yang lebih berat, Pak? Jiwa, kan begitu. Tapi kenapa Allah dahulukan? Walaupun Allah dahulukan harta, tidak selamanya ini menunjukkan harta yang lebih utama. Memang ada kalanya bisa. Saya berikan contoh, Pak, dalam bahasa Arab. Dakhala Muhammadun, dakhala Umarun wa Muhammadun. Ada dua orang di sini, Umar dan Muhammad. Ya, Umar masuk masjid, Muhammad juga masuk masjid. Muhammad dan Umar masuk ke masjid. Pak, di sini kata penghubungnya wa. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu masuk? Apakah sudah pasti kita mengatakan Umar dulu masuk karena dia yang disebutkan pertama? Belum tentu. Karena kata penghubungnya wa. Beda, Pak, kalau kata penghubungnya fa. Itu pasti yang disebut dulu itu yang lebih dulu. Apa contohnya? Contohnya dalam sholat berjamaah. Apa kata Nabi SAW? Idza kabbaral imam, apabila imam bertakbir, fakabbiru. Di situ ada perbuatan imam, ada perbuatan makmum. Allah hubungkan dengan fa, bukan wa, tapi dengan fa. Maka ini menunjukkan hukum bahwasanya makmum tidak boleh mendahului imam. Mesti makmum bergerak setelah imam. Kenapa? Karena kata penghubungnya fa. Ini baku, Pak. Kemudian ada lagi kata penghubung, kata fa itu artinya maka. Kemudian ada lagi kata penghubung summa yang artinya kemudian. Ini juga menunjukkan yang pertama disebutkan lebih dulu, baru kemudian datang yang berikutnya. Tapi apa bedanya dengan fa? Bedanya dengan fa, Pak, summa ini bedanya dengan fa. Kalau fa itu mesti begini, Pak, mesti nempel terus. Ini pertama, kemudian ini ngikut terus. Tapi kalau begini, Pak, itu jangan fa, tapi itu summa, ada jarak. Misalnya kita mengatakan dakhala Umarun summa Muhammadun. Umar masuk, kemudian Muhammad masuk. Itu boleh berjarak. Bisa jadi 5 menit, 10 menit, bisa setengah jam jaraknya, bisa. Makanya, Pak, antara perbuatan imam dengan perbuatan makmum, Nabi tidak rangkai, Nabi tidak hubungkan dengan summa. Tapi Nabi hubungkan dengan apa? Fa. Mesti ngikut terus. Makanya tidak boleh, Pak, kalau imam sudah bertakbir masih sempat ngupdate status. Tidak boleh. Bukan HP. Ya, harus segera mengikut. Makanya Bapak dan Ibu, ini juga menjadi dalil. Begitu kita sebagai makmum di dalam sholat, tidak selesai bacaan kita, tapi kemudian imam ruku. Apa yang kita lakukan, Pak? Menyelesaikan bacaan atau ikut ruku? Kenapa ikut ruku? Fa. Oke, Pak, itu kuncinya. Kata penghubung fa. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh kita selesaikan, oh tanggung 3 ayat lagi. Nggak. Idza kabbaral imami fakabbiru, apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Apabila imam ruku, rukulah. Hentikan, walaupun kita belum selesai Al-Fatihah. Walaupun kita tahu Al-Fatihah adalah rukun salat. Wajib kita ngikuti. Oke? Jadi konotasi dari ayat tadi, mungkin orang akan memahami kenapa Allah dahulukan seolah-olah harta lebih utama daripada jiwa. Tidak selamanya. Karena Allah menghubungkan dengan wa.
Dan bisa jadi Pak, sesuatu dua hal yang dihubungkan dengan wa, seperti tadi, dakhala Umarun wa Muhammadun, itu bisa jadi Pak mereka barengan masuknya Pak. Bisa jadi mereka barengan masuknya. Lagi berpegangan gitu, sama-sama waktu yang sama, langkah yang sama mereka masuk. Itu ada konotasi begitu juga. Makanya tidak selamanya karena dihubungkan dengan wa, tidak selamanya kita memahami kenapa harta lebih utama daripada jiwa. Justru penafsiran dari ayat yang mulia tadi, tijarah, bisnis yang Allah ajarkan, yang akan menyelamatkan kita dari azab adalah berjihad dengan harta dan jiwa sekali. Justru makna ayat itu yaitu penggabungan antara harta dan jiwa. Itulah tijarah, itulah bisnis yang menyelamatkan dari azab yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini. Silahkan rujuk ke penafsiran para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Inilah Bapak dan Ibu kekayaan dan keluasan bahasa Arab. Dari wa, fa, itu ada kesimpulan hukum Pak. Bedanya ketika dikatakan idza kabbaral imami fakabbiru, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah, itu beda bila mana kata penghubungnya wa atau summa. Itulah bahasa Arab. Hanya dengan perbedaan wa, fa, itu beda hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi penafsiran dari ayat yang mulia itu adalah sesungguhnya tijarah atau bisnis yang akan menyelamatkan kita dari azab, yaitu jihad dengan harta dan jiwa sekaligus. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait tentang amal ibadah yang paling Allah cintai, yaitu ibadah di awal bulan Zulhijjah. Pernah dengar Pak hadisnya? Tidak ada amal saleh yang lebih Allah cintai dari amal saleh di awal bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah? Ya Rasulullah, apakah amal saleh di awal bulan Zulhijjah itu juga mengungguli jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya. Illa rajulun. Nah, apa yang tidak bisa diunggulinya? Yaitu seseorang yang berjihad dengan hartanya dan sekaligus falam yarji' minhu syai'. Dia bawa jiwanya, dia bawa hartanya di dalam jihad, tidak ada yang kembali. Itu dia yang tidak terkalahkan oleh amal saleh di awal bulan Zulhijjah. Makanya Bapak dan Ibu, satu hadis itu biasa kita dengar dalam uraian amal saleh di awal bulan Zulhijjah. Tapi sesungguhnya ada pelajaran-pelajaran lain di balik hadis tadi. Maka apa pelajarannya? Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan sesungguhnya penafsiran dari ayat bukan hanya sekedar seseorang berjihad dengan harta atau seseorang berjihad dengan jiwa tanpa harta, tapi justru bisnis yang menyelamatkan dari azab itu adalah jihad dengan harta dan jiwa sekaligus. Saya rasa cukup Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi mohon maaf, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.